Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvi Salsabila dengan NPM 2141025002 dari kelas C. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai karbohidrat dan lipid. Untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai tujuan mengonsumsi karbohidrat bagi tubuh, antara lain yaitu yang pertama untuk mendapatkan sumber kalori yang memberi energi pada tubuh untuk menjalankan aktivitas setiap harinya. Khususnya pada karbohidrat sederhana dapat memberikan asupan energi dalam waktu singkat. Yang kedua, supaya tubuh mendapatkan sumber serat alami yang penting bagi saluran pencernaan untuk membantu memperlancar pembuangan feses, yaitu mengatur peristaltik pada usus serta memberi bentuk pada feses. Yang ketiga, supaya tubuh mempunyai simpanan energi berupa glikogen atau energi cadangan, sehingga tubuh dapat terus beraktivitas meski tidak mendapat asupan dalam jangka waktu tertentu. Contohnya seperti pada saat kita sedang berpuasa. Yang keempat yaitu supaya tubuh tetap sehat dan dapat mencegah timbulnya ketosis atau kondisi pada saat tubuh kekurangan karbohidrat untuk dibakar menjadi energi sehingga digantikan oleh lemak agar energinya tercukupi. Yang kelima, agar tubuh dapat mencegah pemecahan protein tubuh yang berlebihan, agar protein tidak digunakan sebagai sumber kalori karena protein berfungsi sebagai zat pembangun. Kemudian yang keenam, agar tubuh dapat memproduksi asam amino, lemak, DNA, RNA dari glikogen apabila diperlukan. Kemudian yang selanjutnya untuk membantu kecukupan mineral dalam tubuh sehingga mencegah tubuh kehilangan atau kekurangan mineral. Dan yang terakhir untuk membantu metabolisme lemak agar mencegah oksidasi lemak yang tidak sempurna. Selanjutnya yaitu tujuan mengonsumsi lipid bagi tubuh antara lain. Yang pertama, untuk membantu penyerapan dan pembawa vitamin larut lemak yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Yang kedua, agar tubuh memiliki cadangan energi dan penyimpanan makanan yang disimpan sebagai jaringan adiposa. Yang ketiga, agar tubuh memiliki sumber asam lemak esensial yang bersifat sebagai pemelihara dan integritas membran sel, mengoptimalkan transfer lipid karena keterbatasan fosfolipid sebagai agen pengemulsi. Yang keempat, agar tubuh mempunyai kulit pelindung komponen sel. Dan yang kelima, agar tubuh dapat memiliki sumber steroid yang sifatnya meningkatkan fungsi-fungsi biologis yang penting di dalam tubuh. Yang kedua, mengenai penggolongan karbohidrat dan penggolongan lipid. Yang pertama ada penggolongan karbohidrat berdasarkan proses pencernaan makanan. Yang pertama, karbohidrat sederhana adalah karbohidrat yang tidak mengalami proses pencernaan yang rumit dan bisa dengan mudah ataupun langsung menjadi monosakarida. Karbohidrat sederhana biasanya tinggi gula, rendah serat, dan indeks glikemiknya tinggi. Karbohidrat sederhana terdiri dari satu atau dua molekul gula yaitu monosakarida dan disakarida. Proses pencernaannya di dalam tubuh, gula darah cenderung naik sehingga tubuh kita harus mengeluarkan insulin untuk mengontrol gula darah dalam tubuh. Contoh dari monosakarida yaitu ada glukosa yang terdapat di dalam buah, madu, jagung manis, fruktosa yang terdapat di dalam buah, galaktosa yang biasanya terdapat di dalam susu, dan sorbitol yang merupakan turunan dari glukosa. Kemudian untuk contoh disakarida yaitu ada sukrosa atau gula meja, laktosa yang terdapat dalam gula susu, dan maltosa yang terbentuk dari pemecahan pati. Yang kedua yaitu ada karbohidrat kompleks, adalah karbohidrat yang mengandung proses pencernaan yang panjang dalam tubuh untuk menjadi monosakarida. Biasanya karbohidrat kompleks ini tinggi serat, rendah gula, dan indeks glikemiknya rendah. Karbohidrat kompleks terdiri dari banyak molekul gula seperti polisakarida, yaitu pati, selulosa, dan hemiselulosa, serta oligosakarida, yaitu rafinosa, stakiosa, dan verbakosa.
Pada proses pencernaannya, gula darah cenderung stabil dan dapat menahan rasa lapar lebih lama karena tingginya kandungan serat. Untuk contoh dari polisakarida yaitu ada amilum atau pati terkandung di dalam banyak makanan pokok seperti nasi, kentang, jagung, dan gandum. Ya, yang kedua ada selulosa atau serat terkandung di dalam banyak sayuran dan buah-buahan serta kacang-kacangan seperti buah pir, apel, melon, wortel, bayam, brokoli, kacang kedelai, dan sebagainya. Yang ketiga ada hemiselulosa yang terkandung di dalam bekatul, serealia, dan oatmeal. Penggolongan karbohidrat yang kedua yaitu berdasarkan gugus fungsinya. Yang pertama ada ketosa, berasal dari kata keton, merupakan karbohidrat dengan gugus hidroksil dan keton, contohnya yaitu fruktosa atau gula buah. Yang kedua ada aldosa, berasal dari aldehid, merupakan karbohidrat dengan gugus hidroksil dan aldehida, contohnya yaitu glukosa dan galaktosa. Untuk penggolongan yang ketiga yaitu penggolongan berdasarkan jumlah monomernya. Yang pertama ada monosakarida, merupakan karbohidrat yang paling sederhana dan tidak dapat terhidrolisis karena tersusun dari satu molekul monosakarida. Contohnya yaitu glukosa terkandung di dalam buah, madu, dan jagung manis. Fruktosa yang terkandung di dalam buah-buahan seperti anggur, semangka, alpukat, dan sebagainya, dan galaktosa yang tidak terdapat di alam bebas namun dapat diperoleh dari hasil hidrolisis laktosa yang terkandung di dalam susu. Yang kedua yaitu ada disakarida, adalah karbohidrat yang tersusun oleh dua molekul monosakarida yaitu laktosa tersusun dari galaktosa dan glukosa serta terdapat di dalam susu. Sukrosa tersusun dari glukosa dan fruktosa serta dikenal sebagai gula tebu atau gula pasir. Dan ada maltosa tersusun dari glukosa dan glukosa atau dua molekul glukosa yang dikenal sebagai gula gandum. Yang ketiga ada trisakarida, adalah karbohidrat yang tersusun dari tiga molekul monosakarida. Contohnya yaitu rafinosa yang tersusun dari galaktosa, glukosa, dan fruktosa yang banyak ditemukan pada kacang-kacangan seperti kacang merah. Yang terakhir ada polisakarida, adalah karbohidrat yang tersusun oleh lebih dari 10 molekul monosakarida. Contohnya yaitu amilum atau pati yang tersusun dari 200-300 buah glukosa membentuk rantai lurus yang tidak bercabang melalui ikatan alfa 1,4 glikosida yang terkandung dalam banyak makanan pokok seperti nasi, jagung, gandum, kentang, dan lain sebagainya. Dan selulosa atau serat yang tersusun dari 1000-3000 membentuk rantai yang tidak bercabang melalui ikatan beta 1,4 glikosida dan glikogen yang banyak terkandung di dalam sayuran dan buah seperti buah pir, apel, melon, wortel, tomat, dan sebagainya. Penggolongan yang selanjutnya yaitu penggolongan lipid. Penggolongan lipid berdasarkan komposisi kimia. Yang pertama, lipid sederhana adalah golongan lipid dengan ester yang terbentuk dari asam lemak dengan beberapa gugus alkohol. Contohnya, lemak yaitu bentuk ester asam lemak dengan gliserol, minyak merupakan bentuk cair dari lemak. Yang kedua, lilin yaitu bentuk ester asam lemak yang memiliki berat molekul besar dengan bentuk alkohol monohidrat. Yang kedua yaitu lipid kompleks, adalah lipid dengan ester yang terbentuk dari asam lemak yang mengandung gugus lain yang teradisi pada gugus alkohol atau asam lemak. Contohnya yaitu ada fosfolipid, yaitu lipid yang mengandung residu asam fosfat. Molekul ini mengandung basa nitrogen dan substituen lainnya. Misalnya gliserofosfolipid memiliki gugus alkohol berupa gliserol dan sphingofosfolipid memiliki gugus alkohol berupa sphingosine. Yang contoh yang kedua yaitu glikolipid atau glikosphingolipid, yaitu lipid yang mengandung asam lemak, sphingosine, dan karbohidrat. Lipid kompleks lainnya yaitu sulfolipid, aminolipid, dan lipoprotein. Yang ketiga yaitu ada lipid prekursor dan defirat. Untuk contohnya yaitu ada asam lemak, gliserol, steroid, aldehid lemak, keton badis, dan lipid yang terlarut pada vitamin dan hormon.
Selanjutnya, ada penggolongan lipid atau lemak berdasarkan tingkat kejenuhan. Yang pertama, lemak jenuh atau asam lemak jenuh adalah lemak yang bersifat non-esensial karena dapat disintesis oleh tubuh dan pada umumnya berwujud padat pada suhu kamar. Contohnya yaitu mentega, susu murni, minyak kelapa, daging merah, dan minyak sawit. Efek yang dominan dari asam lemak jenuh adalah peningkatan kadar kolesterol dan LDL atau low density lipoprotein, yaitu kolesterol jahat yang menjadi penyebab utama pembentukan ateroma atau penyempitan pembuluh darah akibat lemak. Sehingga konsumsinya harus dibatasi karena kurang baik untuk kesehatan apabila berlebihan. Nah, ini ada tabel contoh asam lemak yang sudah lengkap dengan jumlah karbon, struktur, beserta asalnya. Yang selanjutnya, asam lemak tidak jenuh adalah lemak yang bersifat esensial karena tidak dapat disintesis oleh tubuh dan umumnya berwujud cair pada suhu kamar. Terdapat dua jenis asam lemak tak jenuh, yaitu yang pertama, asam lemak tak jenuh jamak adalah asam lemak yang mengandung dua atau lebih ikatan lengkap. Umumnya bersifat cair pada suhu kamar. Asam lemak ini banyak ditemukan pada minyak ikan, nabati, seperti safflower, jagung, dan biji matahari. Sumber alami asam lemak tak jenuh jamak yang penting bagi kesehatan adalah kacang-kacangan dan biji-bijian. Contohnya asam linoleat atau omega 6 dan omega 3 tergolong dalam asam lemak rantai panjang yang banyak ditemukan pada minyak nabati atau sayur dan minyak ikan, serta asam lemak arachidonat, linoleat, dan linolenat yang berperan penting dalam transport dan metabolisme lemak, fungsi imun, mempertahankan fungsi dan integritas membran sel. Yang selanjutnya yaitu asam lemak tak jenuh tunggal, merupakan jenis asam lemak yang mempunyai satu ikatan rangkap pada rantai atom karbon. Asam lemak ini tergolong dalam asam lemak rantai panjang yang kebanyakan ditemukan dalam minyak zaitun, minyak kedelai, minyak kacang tanah, minyak biji kapas, dan kanola. Secara umum, lemak tak jenuh tunggal berpengaruh menentukan kadar kolesterol dalam darah, terutama bila digunakan sebagai pengganti asam lemak jenuh. Asam lemak tak jenuh tunggal lebih efektif menurunkan kadar kolesterol darah daripada asam lemak tak jenuh jamak. Salah satu jenisnya adalah omega 3 atau oleat yang memiliki sifat lebih stabil dan lebih baik perannya dibandingkan asam lemak tak jenuh jamak. Asam lemak tak jenuh jamak dapat menurunkan LDL atau low density lipoprotein, yaitu kolesterol jahat yang menjadi penyebab utama pembentukan ateroma. Sedangkan asam lemak tak jenuh tunggal tidak hanya menurunkan LDL tetapi juga dapat meningkatkan HDL atau high density lipoprotein, yaitu kolesterol yang berfungsi untuk mencegah terjadinya ateroma atau penyempitan pembuluh darah akibat lemak, sehingga asam lemak jenis ini baik untuk kesehatan. Selanjutnya, ini ada tabel contoh lemak tidak jenuh yang sudah lengkap dengan jumlah karbon, struktur, beserta asalnya. Untuk yang selanjutnya, saya akan membahas mengenai nasi timbel dengan ikan. Untuk komposisinya sendiri yaitu ada nasi putih, ikan, tahu kuning, tempe, timun, tomat, dan yang terakhir yaitu selada. Dari komposisi tersebut dapat digolongkan untuk karbohidratnya, yaitu nasi tergolong ke dalam karbohidrat kompleks polisakarida karena mengandung fatty atau amilum. Yang kedua, ikan. Untuk ikan, di dalam otot ikan terdapat glikogen yang merupakan polimer dari glukosa, sehingga tergolong ke dalam karbohidrat sederhana monosakarida glukosa, dan tergolong juga ke dalam aldosa karena mengandung glukosa. Yang ketiga, tahu kuning. Ini merupakan hasil olahan kedelai, sehingga tergolong ke dalam karbohidrat kompleks, dan tergolong juga ke dalam polisakarida karena mengandung serat. Yang keempat, tempe juga sama, merupakan hasil olahan dari kedelai, sehingga tergolong ke dalam karbohidrat kompleks
dan tergolong juga ke dalam polisakarida karena mengandung serat. Yang kelima, timun termasuk ke dalam golongan karbohidrat kompleks dan termasuk juga ke dalam polisakarida karena mengandung selulosa atau serat. Yang keenam, tomat tergolong ke dalam karbohidrat kompleks dan tergolong juga ke dalam polisakarida karena mengandung selulosa atau serat. Dan untuk tomat ini tergolong juga ke dalam karbohidrat sederhana, tergolong ke dalam monosakarida karena mengandung glukosa dan fruktosa, tergolong juga ke dalam ketosa karena mengandung fruktosa, dan tergolong juga kepada aldosa karena mengandung glukosa. Dan yang ketujuh, selada tergolong ke dalam golongan karbohidrat kompleks dan tergolong juga ke dalam polisakarida karena mengandung selulosa atau serat. Yang selanjutnya untuk jenis lipid, yang pertama nasi putih termasuk ke dalam lemak tidak jenuh karena mengandung asam oleat atau asam lemak tak jenuh tunggal tepatnya. Yang kedua, ikan termasuk ke dalam lemak tidak jenuh karena mengandung arachidonat atau lebih tepatnya termasuk ke dalam golongan asam lemak tidak jenuh jamak. Yang ketiga, tahu kuning termasuk ke dalam golongan lemak tidak jenuh karena mengandung asam linoleat dan asam linolenat atau lebih tepatnya asam lemak tak jenuh jamak. Yang keempat, tempe termasuk ke dalam golongan lemak tidak jenuh karena mengandung asam linoleat dan asam linolenat, lebih tepatnya asam lemak tak jenuh jamak. Yang kelima, timun termasuk ke dalam lemak jenuh karena mengandung asam miristat. Yang keenam, tomat termasuk ke dalam lemak jenuh karena mengandung asam miristat. Yang ketujuh, selada termasuk ke dalam lemak jenuh karena mengandung asam miristat. Timun, tomat, dan selada sama-sama mengandung asam miristat dan termasuk ke dalam lemak jenuh dikarenakan sama-sama sayuran. Kemudian, terkait apakah nasi timbel dengan ikan ini sehat atau tidaknya untuk dikonsumsi, apabila ditinjau dari kandungan karbohidratnya, nasi timbel dengan ikan ini memang untuk nasi saja sudah mengandung indeks glikemik yang tinggi, meskipun nasi termasuk ke dalam golongan karbohidrat kompleks polisakarida karena mengandung pati. Namun, karena nasi tersebut disajikan dan dimakan bersama dengan tempe dan tahu yang merupakan sumber protein dengan indeks glikemik rendah, ikan yang merupakan salah satu sumber lemak tak jenuh jamak, tomat, timun, dan selada sebagai sumber serat, hal ini dapat menurunkan indeks glikemik dari nasi tersebut, sehingga tidak akan menimbulkan kenaikan gula darah dengan cepat. Selain itu, komposisi makanan lainnya seperti tahu, kuning, tempe, timun, dan selada merupakan golongan karbohidrat kompleks dan termasuk ke dalam golongan polisakarida juga karena mengandung serat atau selulosa yang artinya dapat menahan rasa lapar lebih lama dan baik untuk pencernaan apabila dikonsumsi dalam jumlah yang cukup. Kemudian apabila ditinjau dari kandungan lipid atau lemaknya, nasi timbel dengan ikan ini meskipun mengandung lemak, tetapi lemaknya lebih banyak lemak tidak jenuh yang dapat disintesis oleh tubuh, dan apabila dikonsumsi, asam lemak tidak jenuh ini dapat menurunkan kolesterol jahat atau LDL serta kolesterol total sehingga masih tergolong sehat untuk dikonsumsi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan penulisan maupun pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.